Selamat malam semuanya, selamat datang kembali di pembelajaran basis data berbasis video. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, materi yang akan kita pelajari adalah namanya manipulasi data. Ya, jadi manipulasi data ada 3: insert, update, delete ya. Jadi insert untuk memasukkan ya data, update berarti memperbaharui data, dan delete berarti untuk menghapus data. Secara umum, rumus untuk insert adalah seperti yang kamu lihat di layar. Insert into table name atau nama tabel, baru kolom 1, kolom 2 berarti field ya, field 1, field 2, field 3 dan seterusnya. Oke. Nah, kita langsung ke prakteknya saja. Silakan buka database SQL servernya seperti ini. Kalau sudah, kita siap untuk praktek. Oke. Nah, sekarang yang akan kita praktekkan adalah, pertama kita akan membuat database kampus seperti ini ya. Jadi saya buka file saja yang sudah ada. Baik, ini file sudah terbuka ya. Nah, sekarang karena saya sudah punya database kampus, saya buat yang kedua saja seperti ini. Create database kampus 2 ya. Jadi enaknya membuat database ya dengan coding adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita sudah ada, kita tinggal buka, kita tinggal jalankan kembali saja seperti biasa. Ini tes dulu ya, create database kampus 2. Nah, ini databasenya sudah berhasil dibuat ya. Coba saya refresh dulu seperti ini. Oke, sudah ada ya kampus 2. Nah, setelah itu ini seganti use kampus 2. Nanti mahasiswa pada saat mempraktekkan tetap menggunakan database namanya kampus ya. Jadi bukan kampus 2. Ini sebuah kampus 2 karena sudah ada kampus ya. Kemudian ini sejalankan, saya execute untuk membuat tabel dosen. Oke, sudah berhasil. Jadi yang ini use campus go sudah pernah kita buat ya, sudah pernah kita lakukan dan sudah pernah saya jelaskan kegunaannya. Kemudian untuk create table dosen ya, sampai di sini itu juga sudah pernah saya jelaskan kegunaannya. Ini use campus go seharusnya tidak usah lagi. Kemudian sekarang kita akan memasukkan, ini sudah ya, kita akan memasukkan data ya ke dalam tabel dosen yang tadi sudah kita buat. Ini ya, tadi kita sudah buat tabel dosen. Jadi sekarang tugas kita adalah memasukkan data atau recordnya untuk baris pertama seperti yang kamu lihat di layar ya. Jadi rumusnya adalah insert into, kemudian nama dari tabel, baru dalam kurung ini semua fieldnya, values A001, nama dan alamat. Jadi data yang dimasukkan harus sesuai dengan alamat daripada si field tersebut. Jadi kalau field kamu menaruhnya di depan adalah kode dosen, maka di sini adalah untuk data kode dosen ya, jangan terbalik. Nanti kalau terbalik maka namanya jadi kode dosen jadi namanya di record ya. Ini saya sudah buat ya, saya akan tes untuk menjalankan insert itu dosen, kode dosen, nama dosen, alamat dan seterusnya. Saya execute. Oke, kalau dia ada muncul tulisan satu row efektif berarti itu sudah betul. Kita cek di kampus, di tabel, kemudian di sini kita coba edit top 200 seperti ini. Nah, jadi ini sudah masuk ya alamat, nama dan kode dosennya. Silakan kamu lihat sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Ini saya close saja. Nah, setelah itu untuk yang kedua, baris kedua, silakan mahasiswa memasukkan sendiri kemudian dijalankan. Setelah itu silakan mahasiswa juga menambahkan lagi ya kode dosen untuk yang A003 sampai A005 ya, seperti punya saya yang berikut ini. Baik, ini sudah masuk ya semuanya 5 data sesuai dengan yang tadi seketik seperti ini.
kemudian dijalankan satu persatu sampai baris ke 5 seperti ini. Setelah itu kita akan next ke slide berikutnya. Ini tadi untuk contoh hasilnya ya, yang barusan kita ketik. Kemudian, nah, ada dua data lagi yang bisa kita masukkan, yaitu A006 dan A007. Cara memasukkannya bisa seperti ini. Kalau kamu melihat yang tadi, perbandingannya adalah insert into dosen, kita menaruh lagi nama filenya. Misalnya kode dosen, nama dosen, alamat. Kita menaruhnya lagi kembali. Tetapi untuk poin yang ini, nama filenya tidak ditaruh lagi lah ya. Kenapa bisa seperti itu? Bisa selama data yang kita masukkan itu adalah berurut, maka dia akan mengenalinya. Kemudian untuk value, kalau yang dari tadi value-nya itu kan terpisah, satu ini, satu ya. Yang ini boleh digabung menjadi seperti ini, dengan catatan value yang A006 dengan A007 ada pemisah tanda koma di sebelah sini. Ya, itu perlu digarisbawahi, harus ada pemisah tanda koma seperti ini contohnya. Nah, jadi kalau ini kita execute, dijalankan, maka dia akan langsung muncul dua row affected. Ini belum, saya close dulu. Saya akan buka lagi. Baik, ini sudah muncul ya. Jadi bisa dengan cara yang seperti ini untuk memasukkan data tadi. Jadi awalnya kamu harus memahami dulu memasukkan satu record itu bagaimana, sebelum kamu terbiasa untuk memasukkan dua record sekaligus. Jadi istilahnya adalah kamu berangkat dari nol dulu, setelah memahami baru kamu naik level lah istilahnya ke tingkat yang lebih lanjut. Semakin tinggi semakin mahir seperti itu ya. Setelah itu ada lagi 3 record, yaitu A008, A009 dan A010. Nah, di sini alamatnya tidak ada. Yang ada adalah kode dosen dan nama dosen. Bagaimana cara kita memasukkan ke dalam tabel dosen ketika alamatnya tidak ada? Apakah bisa dimasukkan? Jawabannya bisa. Oke, mungkin saya akan memberikan kesempatan ke mahasiswa untuk berpikir dan mencoba dulu sebelum saya melanjutkan video ini. Silakan ya. Baik. Ini sekarang serasa kamu sudah mencoba ya untuk memasukkan. Nah, ada caranya seperti ini ya. Kita memisahkan antara satu dengan yang lain. Misalnya insert into dosen, kita hanya memasukkan kode dengan nama. Setelah itu value-nya ada 2 saja. Kemudian nanti hasilnya adalah di sini 0, artinya kosong ya, tidak ada isi apapun. Kita coba tes saja. Misalnya untuk satu ini kita execute. Nah, ketika kita jalankan, jika kamu menjumpai statement seperti ini, artinya kan tidak bisa memasukkan, misalnya sejalankan, tidak bisa memasukkan ke dalam tabel dosen dengan alasan bahwasanya kolom alamat itu tidak boleh kosong. Kenapa seperti itu? Jawabannya karena waktu kita membuat, kita tidak menyediakan alamat itu untuk boleh kosong. Allow null. Ini di sini kita lihat alamatnya kan tidak checklist ya. Kalau ingin mengisi ya kita checklist, kita save. Itu hanya masalah waktu di create ya. Oke, ini sudah save, close. Kita coba tes jalankan lagi. Kita execute. One row affected. Kita execute lagi. One row affected dan kita execute lagi. Oke, one row affected ya. Jadi sudah masuk. Kita coba cek di tabelnya. Ya, sudah masuk. Ini 0 ya. 0 artinya berarti boleh kosong ya. Boleh kosong. Kurang lebih seperti itu. Jadi waktu kita buat kolom allow null-nya belum sempat terchecklist ya di sebelah sini. Jadi kita tidak membuat alamat ini
null gitu. Di sini kita buatnya not null. Oke. Itu kalau mau nanti bisa dihapus. Tapi serasa itu mahasiswa sudah bisa paham. Setelah itu kita akan menuju ke ini tadi ya, kita akan menuju ke menampilkan data. Jadi untuk menampilkan data biasanya kita akan menggunakan ini ya, klik kanan edit top. Nah sekarang saya mengajarkan satu cara menggunakan coding, yaitu select ya, select ya. Jadi select bintang from docent, select bintang from docent artinya tampilkan semua data yang ada di tabel docent. Jadi kalau kita execute ya, di sini akan muncul semua data yang ada di tabel docent. Oke, itu fungsi dari select. Kemudian jika ini bawah lagi, jika ingin menampilkan data dengan urutan ya, jawabannya adalah seperti ini. Select bintang from docent order. Jadi ada tambahan order by. Order by berarti urutkan sesuai dengan nama dosen. Oke, urutkan sesuai dengan nama dosen. Seperti ini. Nah, jadi nanti waktu ditampilkan dia akan mengurutkan sesuai dengan nama dari si dosen tadi. Mana yang huruf A-nya, mana yang huruf B-nya. Kebetulan A sama B kita tidak ada, yang ada mulai dari D. Ya, jadi select bintang from ini atau select ini sebenarnya banyak variasi, banyak fungsinya gitu. Bukan hanya cuma menampilkan semua tabel dari semua data dari satu tabel, tetapi bisa sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, misalnya kita mau menampilkan lagi 4 data teratas gitu. Maka pilihannya adalah select top 4 bintang from docent, execute, maka dia akan muncul 4 data teratas. Kalau kita select 6 bintang from docent, maka yang muncul adalah 6 teratas gitu ya. Baik, pembelajaran saya sampai di sini dulu ya. Jadi terima kasih ya kepada mahasiswa yang sudah memperhatikan dan mendengarkan. Semoga yang dipraktekkan itu bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di pertemuan akan datang, dan ingat senantiasa semangat.